Sehingga dari sisi ini hendaklah para ummahat, para istri untuk betul-betul bersyukur terhadap segala perjuangan dan kebaikan yang dilakukan oleh suami kalian. Karena demikianlah ciri dari wanita-wanita penghuni surga. Di mana wanita-wanita penghuni surga, mereka adalah wanita-wanita yang pandai bersyukur kepada segala kebaikan, jeripaya dan juga pengorbanan dari suaminya. Bahkan seorang wanita tidak akan bisa menunaikan hak Allah Azza wa Jalla hatta yuaddiya haqqa zawjiha, sampai dia menunaikan hak suaminya tersebut. Sehingga para ummahat jangan melihat kepada hasil yang diperoleh oleh suami kalian, ya, karena memang hasil yang menentukan dan memberikannya pada hakikatnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun atau sekecil apapun dari apa yang diberikan oleh suamimu, maka syukurilah. Pandai-pandai kalian untuk bersyukur terhadap segala pemberian yang diberikan oleh suami kalian. Maka ketika kalian bersyukur, maka itu akan menenangkan hidup kalian semua. Ketika kalian bersyukur kepada suami, berarti kalian bersyukur kepada Allah. Ketika kalian tidak bersyukur kepada pemberian suami, kalian berarti nggak bersyukur terhadap pemberian Allah. Karena memang yang memberikan rezeki kepada kalian pada hakikatnya adalah Allah Azza wa Jalla. Adapun suami hanya sebagai perantara saja. Sehingga jadilah kalian sebagai wanita-wanita salihah, sebagai perhiasan dunia yang terbaik, yang terindah. Karena ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah. Karena dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah keberadaan wanita yang salihah yang ada di tengah keluarga kita. Kemudian ketahuilah wahai para wanita, wahai para ummahat, bahwasanya hak suamimu itu sangatlah besar. Sampai-sampai Nabi SAW beliau bersabda, "La kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau aku boleh memerintahkan seorang istri, seorang wanita untuk sujud kepada manusia, kepada orang lain, maka aku akan perintahkan seseorang wanita untuk sujud kepada suaminya. Sujud adalah ibadah yang tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah. Tapi kalau seandainya sujud itu boleh diberikan kepada makhluk, niscaya Nabi SAW akan memerintahkan para wanita, para istri untuk sujud kepada suaminya. Sehingga jadilah ini sebagai pedoman hidup di dalam kehidupan kalian. Jangan sampai kalian membuat kecewa, membuat sedih, membuat marah suami kalian. Betapa sakit yang luar biasa dari para rijal, dari para suami yang mereka mudah di dalam menyembunyikan kekecewaan mereka. Ya, ketika mereka sudah banting tulang dan peras keringat, ternyata di dalam rumahnya bagaikan neraka. Sudah di kehidupan dunia belum mendapatkan surga, ya, ternyata di dalam rumahnya sendiri bagaikan neraka. Karena melihat istrinya tidak pandai untuk bersyukur kepada pemberian suaminya. Istrinya tidak memperlakukan suaminya dengan baik. Karena suami itu ibarat seorang raja yang harus kita hormati, yang harus kita muliakan, yang harus kita taati perintah-perintahnya. Tidak boleh terbalik. Tidak boleh seorang wanita untuk menjadi pemimpin yang memimpin suaminya. Karena ini akan mendatangkan kerusakan yang sangat besar. Dan rumah tangga yang dipimpin oleh seorang wanita tidak akan mendatangkan sakinah, mawaddah, warahmah. Kesetiaan dan juga ketaatan seorang istri kepada suaminya di sisi seorang wanita yang mukminah itu sebagai amalan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebagai bab muqabalah, bukan sebagai bab timbal balik. Jangan sampai seorang wanita yang dia tidak mendapatkan haknya dari seorang suami, akhirnya dia membalas dengan dia durhaka kepada suaminya. Tidak. Baik suaminya itu memberikan haknya atau menjalankan kewajibannya kepada kalian atau tidak, maka tetap kalian wajib untuk menaati suaminya, wajib untuk menjalankan kewajiban kalian sebagai seorang wanita yang salihah yang berharap kalian akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala.